Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari Gusti Pangeran Harya Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Juga merupakan cucu dari Pakualam ketiga yaitu Gusti Pangeran Harya Sasraningrat. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan di ILS atau Sekolah Belanda III. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Setelah lulus dari ILS pada tahun 1904, ia melanjutkan pendidikan di Quake School, yaitu Sekolah Pendidikan Guru di Yogyakarta. Berselang setahun, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk belajar di Sofia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, membuat Suwardi Suryaningrat tidak tamat dari sekolah ini. Dalam masa pendidikannya di Stovia, Suwardi dinikahkan dengan Raden Anjing Sertatina atas keputusan keluarga. Profesi yang digeluti oleh Suwardi Suryaningrat adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, di antaranya Sediotomo, The Express, Utusan Hindia, Maiden Java, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumiputra kepada penjajah. Tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Bersama dengan Danudirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Party, yaitu partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia pada 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia, tapi ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Beliau juga mengkritik pemerintah kolonial Belanda dengan kalimat "Seandainya aku seorang Belanda" dan berakhir diasingkan ke Pulau Bangka. Setelah kembali dari pengasingan, beliau mendirikan perguruan taman siswa pada Juli tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumiputra. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi ke pendidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk meroleh kemerdekaan. Pada titik ini, berkat perjuangannya beliau di bidang pendidikan dan politik inilah membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950, mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Beliau juga menghasilkan beberapa karya yang terkenal. Yang pertama, Masa Depan, adalah esai pertama Ki Hajar Dewantara dari tahun 1910. Esai ini tentang masa depan bangsa Indonesia dan perlunya pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, Pusaka, majalah yang didirikan pada tahun 1914 oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan majalah ini adalah untuk mempromosikan seni budaya Indonesia dan memperjuangkan kebebasan pers. Ketiga, Sejarah Pendidikan Hindia Belanda, sebuah buku yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1930. Buku ini merupakan sumber penting untuk memahami sejarah pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Keempat, Guru dan Pengajar, buku yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1932. Buku ini melihat peran guru dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Kelima, Kebudayaan Hindia, merupakan buku terakhir yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1941. Buku ini membahas tentang kebudayaan Indonesia dan peranan pentingnya dalam pembentukan jati diri bangsa. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa, namun ia sudah wafat terlebih dahulu pada tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata di Yogyakarta. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, bagian dari semboyan ciptaannya untuk Nur Handayani yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan.
Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, berarti bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh. Sung dalam bahasa Jawa berarti memberi, berasal dari kata asung, sedangkan sung berarti menjadi, karena antara memberi dan menjadi memiliki makna yang berbeda. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama ini menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain pendidik dan transfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didik setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa, berarti seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Ajaran Ingmadya Mangunkarsa ini erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pendidik tidak hanya melihat kepada orang yang dididiknya, tetapi juga harus berada di tengah-tengah orang yang dididiknya. Yang ketiga, Tunmuri Handayani. Tunmuri artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti memberi dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga memiliki arti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Peserta didik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Kemerdekaan pendidikan diberikan pendidik melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya, dan sebagai pendidik ia berdiri di belakang tentang bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik, merupakan hal yang harus dipikirkan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.